welcome to our channel bersama Mimi Niki dan kok gitu sih? Nah, kembali lagi di video kita. Episode kali ini aku masih ngebahas tentang saham. Spesial video kali ini temanya adalah rekomendasi buku-buku tentang saham untuk pemula. Jadi nanti aku akan ngerekomendasiin beberapa buku yang cocok banget dibaca sama pemula. Keep on watching. Jadi aku tuh pertama kali belajar tentang saham tahun 2014. Waktu itu aku baru aja lulus kuliah dan baru aja keterima kerja di Jakarta. Dan basic aku tuh sebenarnya di IT. Aku adalah seorang programmer saat itu. Jadi masih mempelajari tentang saham itu secara mendasar banget saat itu. Tapi sekarang aku udah memfokuskan diri di dunia investasi saham. Sebenarnya pada tahun 2014 itu buku tentang saham yang pertama kali aku baca itu kalau nggak salah bukunya Ellen May yang judulnya kalau nggak salah Smart Trader Rich Investor. Tapi aku nggak akan bahas di video kali ini karena waktu itu aku baca bukunya kakak aku, jadi aku nggak punya bukunya sekarang. Dan ini dia buku yang mau aku rekomendasiin sama kalian. Ini bukunya aku yang udah aku baca semua dan bahkan ada yang aku baca berkali-kali. Oke, kita review satu persatu buku ini. Nah, buku pertama yang aku rekomendasiin buat kalian itu yang ini. Ini judulnya Yuk Belajar Nabung Saham, karyanya Ryan Filbert. Aku sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian kalau kalian tuh newbie banget atau pemula banget di dunia persahaman. Buku terdasar dan termudah kalau kalian ingin memulai perjalanan di dunia pasar modal dan disiplin, mampu bertahan dan mendapatkan untung. Nah, dengan bahasa yang sederhana, Ryan mencoba membuka pikiran kita. Metode menabung sebenarnya malah membuat kita semakin miskin. Bagaimana caranya membuat uang berlari lebih cepat daripada penurunan nilainya, dan bagaimana kita bisa memiliki sebuah perusahaan, dan bagaimana caranya uang bisa bekerja untuk kita. Konsep dasar saham yang dijelaskan dengan sangat mudah dengan menganalogikan dengan contoh-contoh sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari. Di buku ini juga menjelaskan langkah demi langkah bagaimana caranya kita membuka dan memiliki rekening saham, tips memilih sekuritas, dan cara-cara mendaftar ke sekuritas. Dijelaskan secara terperinci step by stepnya. Bahkan di sini juga dijelaskan tentang potensi untung dan risikonya di dunia pasar modal dan saham. Jadi nggak cuma dikasih yang manis-manisnya, tapi kita juga diingatkan bagaimana risikonya dalam menabung saham ini. Sehingga nantinya kita bisa meningkatkan potensi keuntungan dan meminimalisir kerugian. Juga penjelasan tentang metode menanam saham seperti dollar cost averaging dan juga metode lump sum. Terus dijabarkan juga keuntungan dan kelebihan masing-masing metode. Juga penjelasan tentang berbagai macam indeks-indeks saham yang nantinya bisa kita jadikan acuan seperti IHSG, terus LQ45, JI30 dan sebagainya. Kan apa itu dividen dan RUPS, cara membeli saham, terus apa pengertian bid, ask dan sebagainya. Kemudian apa yang kita dapatkan setelah menabung saham dan apa yang harus kita lakukan setelah kita memiliki rekening saham. Salah satunya seperti menganalisisnya secara berkala dari kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan, data historik, karakteristik sektor usaha, dan lain sebagainya. Kemudian di buku ini juga ada dituliskan list-list perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, di bursa beserta kode-kodenya. Jadi buku ini bener-bener kayak guide, panduan banget untuk para pemula. Nah, jadinya kita bisa tahu langkah apa yang harus pertama kali kita lakukan untuk menabung saham ini. Jadi aku sangat merekomendasikan kalian untuk pemula pertama kali itu baca buku Yuk Belajar Nabung Saham karyanya Ryan Filbert. Next, buku kedua yang aku rekomendasikan adalah masih dari bukunya Ryan Filbert yang judulnya Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia. Ini tuh menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan analisis laporan keuangan yang berhasil ditangkap oleh para pelaku pasar atau investor dunia dengan analisis pendekatan fundamental terhadap laporan keuangan perusahaannya.
Sehingga nantinya kita bisa tahu, oh perusahaan ini sedang sehat atau sedang sakit. Dan nantinya kita juga tahu nih rahasia membeli saham yang harganya masih sangat murah dibandingkan dengan nilainya yang sebenarnya. Buku ini menceritakan tentang apa yang kita dapat dari membaca laporan keuangan. Secara garis besar, buku ini membahas tentang apa yang kita dapat dari mencatat transaksi keuangan. Dan manfaat mengetahui untung rugi suatu perusahaan. 3 laporan penting berbentuk timbangan. Cara-cara curang membaca laporan keuangan. Kemudian mencari emas tersembunyi dengan melihat laporan keuangannya. Cara membeli saham bagus dengan harga yang masih tergolong murah. Sehingga kita bisa tahu bahasa-bahasa di laporan keuangan, bahasa-bahasa ekonominya, istilah-istilahnya, dan juga rumusan-rumusannya di sini dijelasin lengkap banget, seperti ROA, ROE, PER, DER, PBV, earning per share, dan berbagai macam rasio-rasio keuangan lainnya. Ini juga dibahas tentang apa itu future value dan present value. Dan yang paling aku sukain dari buku-bukunya Ryan Filbert itu karena di setiap akhir bab pasti penulis itu membuat rangkuman-rangkumannya dan membuat kesimpulan dari setiap bab yang udah dia jelasin. Jadi ini sangat membantu kita banget saat membaca buku ini. Jadi buat teman-teman yang ingin investasi di saham, aku merekomendasikan banget kalian harus belajar tentang fundamental perusahaan. Karena ada istilahnya in fundamental we trust, dan buku ini adalah buku yang aku sangat rekomendasiin banget untuk belajar fundamental secara basic. Jadi kesimpulan yang udah ditulis sama penulis di setiap bab itu bisa kita jadikan kayak point of view-nya loh, yang kita highlight. Kira-kira yang penting-pentingnya itu di situ udah dia rangkum di setiap akhir babnya. Jadi itu sangat membantu banget. Nah, buku ketiga yang mau aku bahas itu, ini sebenarnya bukunya Ryan Filbert juga, tapi dia berkolaborasi dengan penulis lain yaitu Linda Lee. Judulnya Why Women as a Trader and Men as an Investor. Buku ini mengedukasi kita banget pentingnya berinvestasi di pasar modal, baik sebagai investor maupun sebagai trader. Karena masing-masing memiliki ilmunya tersendiri, masing-masing bisa menghasilkan keuntungan asalkan kita mengerti ilmunya yang benar. Di buku ini, Linda Lee menjelaskan dirinya sebagai seorang trader dan kenapa sih wanita itu lebih identik menjadi seorang trader dibandingkan laki-laki. Di buku ini dijelaskan seperti itu, dan Ryan Filbert menjelaskan tentang dirinya sebagai seorang investor. Juga menceritakan kisahnya bagaimana dirinya seorang ibu rumah tangga juga sukses sebagai seorang trader. Kemudian dijelaskan juga beberapa penelitian menyebutkan bahwa wanita itu memiliki kelebihan dalam mengatur sesuatu lebih rapi dan juga lebih detail biasanya. Kelebihan-kelebihan itulah yang bisa dimaksimalkan untuk terlibat di dalam pasar modal, apalagi sebagai seorang trader. Apa sih trading itu? Trading itu adalah upaya untuk menghasilkan keuntungan secara aktif di pasar modal. Sedangkan investing itu adalah upaya untuk membuat uang bekerja untuk kita. Bagi seorang trader, analisis teknikal atau membaca grafik harga itu adalah segalanya. Sebaliknya, bagi seorang investor, membaca laporan keuangan dan fundamental perusahaan itu adalah segalanya. Jadi kalau mau jadi seorang trader, yang dikedepankan itu adalah analisis teknikal, dan kalau mau jadi investor, yang dikedepankan itu adalah analisis fundamental. Kurang lebih isi buku ini seperti itu. Jadi ini buku yang komplit banget karena kita bisa dapetin 2 ilmu sekaligus, walaupun ya cuma masih basic-basicnya aja, nggak terlalu mendalam. Tapi buku ini gampang banget untuk dimengerti oleh pemula khususnya. So, buku ini juga aku rekomendasikan. Rekomendasi buku saham yang ketiga, cek. Nah, buku ini tuh judulnya Anak Muda Miliarder Saham, karyanya Andika Sutara Putra. Buku ini membuka mata siapa saja yang selama ini suka bermindset main saham, padahal saham itu bukan mainan seperti yang udah aku jelasin di video pertama aku. Kalian harus nonton banget ya video aku yang sebelum ini.
Karena di situ aku ngejelasin pengenalan saham dan pasar modal untuk pemula. Aku ngejelasin secara basic banget, dan di sana aku juga ngejelasin mindset kita dalam berinvestasi saham itu seperti apa, dan juga bagaimana pandangan perspektif Islam dalam saham. Karena saham itu bukan mainan, bukan judi, bukan juga riba, dan bukan spekulasi. Jadi saham itu bukan mainan ya guys. Bursa tidak pernah memberikan tempat untuk bermain-main. Sekarang ubah kata-katanya menjadi invest saham ataupun nabung saham. Oke? Lalu di buku ini penulis juga menjabarkan tentang perkataannya Warren Buffett, investor terkaya nomor 1 di dunia. Warren Buffett mengatakan, risk come from not knowing what you are doing. Maksudnya adalah resiko itu datangnya dari ketidaktahuan akan apa yang kita lakukan. Nah, makanya penulis itu kurang setuju dengan istilah high profit high risk. Jadi kan selama ini banyak yang mengatakan kalau mau keuntungan yang tinggi, maka resikonya juga tinggi. Jadi penulis kurang setuju dengan istilah itu karena bagi penulis, orang yang sukses dan orang yang kaya itu bukan mengambil risiko yang tinggi, melainkan mengambil risiko yang terukur, risiko yang terencana. Ya, mereka bisa memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugiannya. Dia menceritakan pengalaman pribadi penulis yang sudah mulai berinvestasi saham sejak usia 15 tahun. Wow, muda banget, makanya judulnya Anak Muda Miliarder Saham. Jadi emang penulisnya sendiri itu emang sudah berkecimpung di dunia saham dari usia yang masih terbilang sangat muda banget. Karena teman terbaik investasi itu adalah usia muda. Usia muda, makin siapa yang lebih dulu berkecimpung, maka dia akan lebih diuntungkan. Kan investasinya tentunya pakai ilmu. Nah, makanya yuk mulai nabung saham dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi loh. Ini juga menjelaskan kunci sukses di pasar modal. Itu ada 3: modal uang, kemudian skill. Ini artinya kita harus belajar terlebih dahulu, dan yang ketiga adalah usia muda. Kalau usianya udah nggak muda lagi, ya nggak apa-apa, yang penting mulai dari sekarang. Kemudian di buku ini juga menceritakan pengalaman-pengalaman investor-investor sukses di dunia, dan juga hal-hal yang harus kita hindari di dunia saham agar kita tidak mengalami kerugian. Contohnya salah satunya mempercayai informasi dari orang dalam sebagai kunci sukses investasi. Kemudian mindset high risk high profit tadi, karena penulis tadi kan udah dikasih tahu kalau kurang setuju dengan perkataan high risk high profit, karena bagi dia orang sukses itu bukan mengambil resiko yang. Nah, buku ini juga menjelaskan secara singkat tentang analisis fundamental beserta contoh-contoh sederhananya yang dianalogikan seperti logikanya dengan contoh-contoh sederhana. Misalnya perusahaan di pasar modal itu dicontohkan dengan warung bakso dan sebagainya, sehingga orang awam pun sangat mudah untuk memahaminya. Harapkan kita bisa tahu kapan saatnya yang tepat untuk membeli perusahaan yang bagus dengan harga yang murah, membeli bisnis yang profit dengan harga terbaiknya. Membeli saham sama dengan membeli bisnis perusahaan. Buku terakhir yang akan aku rekomendasikan di video kali ini adalah judulnya Value Investing Beat the Market in 5 Minutes, karyanya Teguh Hidayat. Aku suka banget sama buku ini. Ternyata orang-orang tersukses di pasar saham seperti Warren Buffett, Bill Gates, terus Lo Keng Hong dan sebagainya itu, mereka semua adalah seorang investor dengan metode value investing, bukan seorang trader. Jadi ada istilahnya in fundamental we trust. Ini kita akan belajar cara mempelajari segala sesuatu tentang perusahaan hingga sedetail-detail. Metode value investing itu metode termudah dan tersantai serta yang paling menghasilkan keuntungan yang besar di pasar modal dalam investasi saham. Bagaimana psikologi kita saat melihat harga saham yang naik dan turun?
Karena semua keadaan itu adalah berkah untuk seorang investor. Justru pada saat harga turun, be happy karena saatnya kita beli saham-saham berfundamental bagus dengan harga yang terdiskon. Ingat kata Warren Buffett, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Nah, ternyata menjadi seorang investor itu bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar jika kita berinvestasi pada perusahaan yang tepat sesuai dengan fundamentalnya yang baik yang telah kita analisis, dibandingkan menjadi seorang trader yang kalau bisa dibilang sebenarnya keuntungannya masih remeh-temeh dibandingkan seorang investor. Apalagi kalau kita mempertimbangkan masalah trading fee. Trading fee itu maksudnya adalah biaya jual dan beli yang akan dipotong ke perusahaan sekuritas yang kita miliki. Hal itu kadang kurang disadari oleh seorang trader. Sayangnya banyak yang kurang memperhatikan hal itu dan banyak juga yang kurang bersabar ingin mendapatkan keuntungan yang secepat-cepatnya, padahal keuntungannya itu masih belum seberapa gitu. Ataupun mungkin banyak yang cut loss, belum apa-apa udah cut loss, ngelihat harga turun udah panik duluan. Padahal ternyata fundamental perusahaan itu masih sangat bagus, nilainya itu masih sangat bagus dan kemungkinan one day akan naik menjadi lebih tinggi lagi. Dengan mempelajari metode value investing ini, kita nanti bisa jadi tahu saham-saham yang memiliki nilai di buku ini juga membahas tentang future value dan present value. Itu kadang tidak apa-apa kita membeli perusahaan dengan harga yang agak sedikit lebih mahal, membeli saham yang sangat bagus dengan harga yang agak sedikit mahal dibandingkan membeli saham yang jelek dengan harga yang murah. Karena adanya future value tadi, jadi nanti kita akan belajar tentang harga wajar suatu perusahaan, kapan waktu yang tepat untuk beli, simpan, dan jual, dan bagaimana cara praktis menganalisis kualitas manajemen perusahaan, maksimalkan potensi keuntungan dan meminimalisir risiko kerugian. Seleksi saham secara fundamental, kemudian investing for living, why not? Yap, investing for living itu sangat bisa banget. Jadi di buku ini nanti kita juga disuguhkan tentang kisah-kisah inspiratif orang-orang yang udah sukses di dunia saham, di para value investor. Oke, segitu aja buku yang aku rekomendasikan untuk episode kali ini. Sebenarnya masih banyak banget buku-buku lainnya yang bagus yang bisa kalian baca, tapi ntar kebanyakan lagi videonya. Yaudah, aku cukupkan sampai di sini aja. Terima kasih udah menonton video kita. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share bila informasi ini bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena aku nantinya akan sering-sering membahas video-video tentang saham dan juga bagaimana cara berinvestasi saham. Terima kasih. Lupa, like, comment, share,